Perkenalkan, nama saya Reginald Jeremia. Saya adalah perwakilan dari tim Kecamatan Kalasan tahun 2021 Subunit Solomartani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa langkah bagaimana cara kita bisa menjadi mitra GoFood. Jadi, pandemi saat ini, sebagaimana kita ketahui, mengeluarkan banyak kebijakan yang sangat merugikan bagi pelaku usaha di bidang kuliner, seperti kebijakan untuk menurunkan kapasitas restoran, menurunkan waktu makan di tempat, dan membatasi jam buka restoran. Tentu saja sangat berpengaruh terhadap penghasilan harian dari restoran tersebut. Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, jumlah pelanggan yang bisa kita dapatkan perharinya dapat berkurang secara signifikan. Karena kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus dengan meminimalisir kontak langsung antar orang. Salah satu solusi yang paling masuk akal yang dapat mengatasinya adalah restoran tersebut melayani layanan pesan antar. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, tidak semua restoran menyanggupi untuk menyediakan layanan pesan antar, dan mungkin apabila terdapat layanan pesan antar, jumlahnya juga terbatas. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita bisa mendaftarkan usaha kita menjadi mitra dari perusahaan seperti Gojek yang menyediakan GoFood dan Grab yang menyediakan GrabFood dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dasar bagaimana kita bisa menjadi mitra dari GoFood. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi GoBiz di Google Play Store pada handphone Android yang kita miliki. Logonya seperti ini. Selanjutnya adalah setelah kita mendownload aplikasi GoBiz, kita dapat membuka aplikasi GoBiz. Setelah itu tampilan akan seperti ini. Setelah itu kita klik daftar GoBiz. Pada saat kita klik daftar GoBiz, setelah itu kita akan diminta untuk memilih jenis usaha yang kita miliki. Nah, ini kita pilih saja sesuai dengan yang kita punya. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi data diri kita seperti nama pemilik, misalkan sesuai KTP, setelah itu email pemilik dan nomor HP pemilik. Nah, nanti setelah kita mengisi ini, kita klik kirim data pemilik. Nanti kita akan diminta untuk mengisi kode OTP yang dikirimkan ke nomor kita. Nah, jika sudah selesai mengisi data pemilik, baru proses pendaftaran akan dimulai. Nah, untuk pendaftaran akan ada beberapa data yang diminta oleh pihak GoBiz untuk kita isi, seperti pertama ada identitas pemilik, informasi rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, dan pilihan layanan. Yang pertama adalah identitas pemilik. Pada identitas pemilik, kita akan diminta untuk mengisi identitas sesuai yang terdapat pada KTP kita. Selanjutnya adalah kita diminta untuk memfoto KTP. Nah, usahakan foto KTP ini nanti sesuai dengan kotak yang disediakan. Dan juga kita diminta untuk mengirimkan foto diri dengan foto KTP. Nah, juga untuk foto diri dan foto KTP diusahakan wajah kita dan KTP yang kita pegang ini sudah sesuai dengan kotak foto yang disediakan. Nanti apabila fotonya sudah sesuai yang dengan diminta aplikasi GoBiz, akan muncul tulisan sudah pas dan terlihat bagus. Nah, jika itu kita bisa klik simpan dan kita lanjut. Setelah identitas pemilik adalah informasi rekening bank. Nah, di sini kita pilih nama bank yang sesuai dengan yang kita miliki dan kita masukkan juga nomor rekening kita. Nanti juga akan diminta mengisi nama pemilik rekening dari yang kita tuliskan. Nah, apabila nama pemilik rekening banknya itu tidak sesuai dengan nama pemilik usaha, berbeda, nah, kita wajib untuk upload dokumen pendukung seperti buku tabungan atau rekening koran.
Nah, setelah itu kita klik verifikasi. Selanjutnya adalah informasi usaha. Sebelum mengisi nama usaha dan bidang usaha, pastikan kita melihat panduannya terlebih dahulu agar proses pendaftarannya juga berjalan dengan lancar. Nah, apabila bidang usaha yang dipilih bukan makanan dan minuman, kita bisa langsung klik simpan. Nah, apabila bidang usaha yang kita pilih adalah makanan dan minuman dan memiliki tarif PB1, nanti kita bisa melengkapi data tarif PB1 maksimal 10% dengan mengupload NPWP, nomor NPWP, dan nama sesuai NPWP yang kita miliki, lalu klik simpan. Nah, apabila yang kita pilih bidang usahanya adalah makanan dan minuman dan juga tidak memiliki tarif PB1, kita bisa juga langsung klik simpan. Selanjutnya adalah informasi outlet. Untuk informasi outlet, kita akan diminta untuk mengisi kota di mana outlet kita berada dan alamat lengkap outlet, patokannya, lokasi outlet, dan foto outlet dari luar. Nah, sebelum mengisi alamat lengkap outlet dan foto outlet dari luar, diharapkan membaca panduannya terlebih dahulu agar juga nanti pendaftarannya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah pilihan layanan. Nah, di sini ada tiga pilihan layanan. Nah, jadi kita pilih sesuai dengan layanan yang ingin kita pakai. Untuk GoPay itu adalah layanan yang wajib kita pilih karena memang itu layanan dasar dari aplikasi GoBiz. Nah, untuk sisanya kita bisa pilih apabila kita ingin memilihnya atau tidak. Apabila kita ingin menjadi mitra dari GoFood, kita klik pada GoFood. Nah, nanti akan seperti ini berupa tanda ungu jika sudah dipilih. Nah, untuk ketentuan-ketentuan dari setiap layanan diharapkan dibaca terlebih dahulu secara detail agar tidak terjadi misinformasi. Nah, setelah kita sudah memilih layanan, kita dapat klik simpan. Nah, setelah selesai memilih layanan, setelah semua data yang diminta tadi sudah kita isi, ini kita dapat mengirimkan data usaha kita. Nah, setelah data usaha kita dikirimkan, pihak GoBiz akan melakukan verifikasi. Nah, proses verifikasi dari data-data yang kita kirimkan itu akan memakan waktu sekitar 2 hari kerja. Nah, apabila data usaha kita sudah disetujui, kita akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi GoBiz dan email yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan proses aktivasi. Nah, apabila data yang kita kirimkan tadi harus diperbaiki, kita akan juga mendapatkan notifikasi dari aplikasi GoBiz dan email yang tadi kita sudah tulis mengenai data apa saja yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk waktu perbaikannya itu kita akan memberikan waktu sebanyak maksimal 3 kali dalam 14 hari. Nah, apabila data yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut, maka aplikasi Anda akan dihapus. Nah, apabila data yang kita kirimkan tadi ditolak, berarti data yang kita kirimkan tadi itu memang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pendaftaran GoBiz. Apabila data yang sudah kita kirimkan tadi sudah disetujui oleh GoBiz, selanjutnya kita bisa melanjutkan tahap aktivasi. Untuk tahap aktivasi, kita dapat mengikuti petunjuk selanjutnya di aplikasi GoBiz. Dan jika rincian data yang diperlukan sudah lengkap, kita hanya perlu menunggu aktivasi. Untuk layanan GoPay, proses aktivasi akan memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Untuk fitur pos, fiturnya akan aktif secara langsung setelah data yang kita kirimkan tadi sudah terverifikasi. Nah, untuk layanan GoFood, kita harus menambahkan beberapa data yang harus dilengkapi. Nah, data-data untuk layanan
GoFood ini yang dibutuhkan antara lain adalah profil restoran, jam operasional, dan daftar menu. Apabila data-datanya sudah terisi dengan lengkap, proses aktivasi layanan GoFood akan memakan waktu maksimal 14 hari kerja. Untuk data-data yang dibutuhkan oleh layanan GoFood, yang pertama ada profil restoran. Untuk profil restoran, kita klik tambah di bagian foto profil restoran. Setelah itu kita juga baca terlebih dahulu ketentuan foto sebelum kita menambahkan foto agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu kita klik tambah di bagian kategori makanan dan pilih maksimal 3 kategori yang sesuai dengan usaha yang kita miliki. Selanjutnya adalah jam operasional. Untuk menambahkan jam operasional, kita dapat klik ubah pada setiap harinya untuk mengatur jadwal buka tutup resto. Kita diharuskan untuk memiliki jam operasional selama 3 hari dalam seminggu, dengan minimum 3 jam setiap harinya. Selanjutnya adalah daftar menu. Daftar menu pertama kita lakukan adalah klik tambah kategori, lalu klik kategori menu yang ingin kita tambahkan. Kita mengisi informasi menu yang dibutuhkan, seperti misalkan foto menu, nama menu, deskripsi, dan harga. Nah, untuk menambahkan foto menu, kita bisa klik tambah foto untuk menambahkan gambar menu. Sebelum menambahkan foto, kita juga baca terlebih dahulu ketentuan fotonya, lalu kita klik lanjut untuk memilih gambar. Nah, kita harus memasukkan setidaknya 3 menu dengan gambar. Setelah data-data tersebut sudah kita lengkapi, tahap selanjutnya adalah pengecekan outlet. Pertama, kita harus menambahkan foto nama outlet yang bisa diambil dari papan nama outlet, daftar menu, atau bungkus makanan resto. Kita pastikan nama outlet itu dalam bentuk cetak, bukan tulis tangan. Nah, sebelum menambahkan foto, kita baca terlebih dahulu ketentuan-ketentuannya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, data-data yang tadi untuk layanan GoFood akan kemudian dilakukan pemeriksaan. Jadi apabila semua data aktivasi sudah lengkap, tim Gobis akan melakukan verifikasi dan pengecekan data dalam maksimal 2 hari kerja. Nah, jika ketiga bagian data tersebut sudah lolos proses pengecekan, maka kita dapat notifikasi dari Gobis dan email mengenai kunjungan mitra driver untuk melakukan pengecekan outlet. Nah, jika ada data yang belum lolos pengecekan, kita akan diinfokan melalui notifikasi Gobis dan email terdaftar mengenai data yang perlu diperbaiki. Nah, data yang belum lolos pengecekan tersebut diharapkan segera kita perbaiki melalui aplikasi Gobis. Nah, tahap terakhir adalah kunjungan mitra driver. Jadi setelah notifikasi diterima, setelah data kita sudah disetujui, maka dalam kurun waktu 8 hari, 2 mitra driver akan mendatangi outlet usaha Anda untuk melakukan validasi foto nama outlet dan foto outlet tanpa keluar. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data outlet yang sudah diinput oleh mitra usaha sehingga menghindari adanya penipuan. Setelah itu kita hanya perlu menunggu proses aktivasi. Apabila aktivasi layanan sudah disetujui, status kita akan berubah dari masih diproses menjadi sudah aktif. Dan apabila ada data yang perlu diperbaiki, kita akan diinfokan melalui notifikasi Gobis dan email terdaftar. Maka dari itu kita dapat mengecek email atau aplikasi Gobis secara berkala untuk mengetahui status registrasi yang kita miliki dan untuk memperbaiki data yang kita miliki. Nah, apabila pendaftaran kita ditolak, kita juga akan diinfokan lagi melalui notifikasi Gobis dan email terdaftar. Maka dari itu kita harus mengecek email dan aplikasi Gobis secara berkala. Untuk kunjungan mitra driver ada hal yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak perlu memberikan data apapun pada mitra driver untuk kebutuhan ini. Seperti nomor KTP, nomor kartu debit atau kartu kredit, CVV, kode OTP, atau data pribadi lainnya. Nah, jadi kalau ada mitra driver yang minta hal-hal tersebut,
perlu diwaspadai, mungkin saja itu penipuan. Perlu diingat bahwa proses kunjungan meter driver ini gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi data yang dikumpulkan itu juga terjamin keamanannya dan tidak akan digunakan untuk pihak di luar perusahaan dari Gojek. Mungkin sekian yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih.